Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani, NPM 21144800002 dari kelas PPSII. Saya membuat media audiovisual ini menggunakan aplikasi PowerPoint yang di dalam PowerPoint ini sudah ada menu slideshow. Kemudian kita klik bagian record untuk memunculkan suara penjelasan materi dan sekaligus visual wajah kita, namun sebelumnya kita harus membuat slide materi pada PPT yang akan dijelaskan. Materi kompetensi dasar ini 1.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi menjadi narasi yang menggambarkan hasil dari observasi secara sistematis, faktual, dan objektif. Misalnya, seperti objek manusia, benda, hewan, tumbuhan, dan juga peristiwa-peristiwa lainnya, di mana teks laporan hasil observasi memiliki beberapa sifat seperti informatif, deskriptif, dan objektif. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara sistematis. Ciri-ciri pertama dari teks laporan hasil observasi yaitu penyusunan yang dilakukan secara sistematis. Hal ini dapat dipahami bahwa teks ini memiliki susunan yang urut sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Ciri-ciri yang kedua dari teks laporan hasil observasi adalah penjelasan yang menggunakan sudut pandang keilmuan tertentu. Teks laporan hasil observasi memiliki tugas untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Ciri-ciri ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah berisi tentang pembahasan tentang suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objek yang dilakukan pengamatan pada teks laporan hasil observasi cukup banyak, misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, ekosistem, sosial, hingga budaya. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Ciri-ciri yang keempat dari teks laporan hasil observasi yaitu memuat perincian bagian dari suatu objek yang ditulis. Perincian bagian yang dimaksudkan dalam teks laporan hasil observasi ini adalah dalam wujud klasifikasi dan informasi tentang ciri-ciri objek. Yang terakhir, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Ciri-ciri kelima dari teks laporan hasil observasi adalah menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, seorang penulis harus memahami bahasa yang baik dan benar sehingga dapat menulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, judul. Bagian pertama dari teks laporan hasil observasi adalah judul. Yang kedua, pernyataan umum. Bagian kedua dari teks laporan hasil observasi adalah klasifikasi umum. Yang ketiga, deskripsi bagian. Bagian yang ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Yang keempat, deskripsi manfaat. Bagian yang keempat dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian atau manfaat dari laporan yang ditulis. Contoh teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Deskripsi bagian. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dengan suhu tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman Nasional Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan, seperti ikan kuda gusumi,
oci putih, lolosi ekor kuning, dan gerupa. Ikan lain di Laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, dan barona. Di samping terumbu karang dan ikan, Laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut. Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu misalnya dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Rumput laut di sini sangat beragam bentuknya. Ada yang bulat seperti tabung, pipih, dan gepeng, ada yang bulat seperti kantong, dan ada yang terurai seperti rambut. Semua dapat hidup karena perawatannya dipantau secara berkala untuk melihat perkembangannya. Deskripsi manfaat. Ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi. Terumbu karang juga berguna bagi ekologi dan ekonomi. Di samping itu, biota laut Indonesia juga bermanfaat bagi perkembangan pariwisata, seperti di Raja Ampat di Papua, Pulau Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Keragaman biota ini juga bermanfaat bagi lingkungan, terutama bakau yang telah menahan abrasi dari besarnya hantaman gelombang dan ombak laut. Penerapan kompetensi dasar 1.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan cara melakukan observasi terlebih dahulu atau pengamatan sebelum membuat suatu laporan. Sekian dari saya dan terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.